Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Epita, NIM 190710110, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Sains Teknik dan Terapan Universitas Pendidikan Mandalika. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi tentang global warming atau pemanasan global. Apa itu pemanasan global atau global warming? Pemanasan global atau global warming adalah bagian dari perubahan iklim. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan permukaan bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Penyebab pemanasan global. Apa sebenarnya yang menyebabkan bumi ini semakin panas? Mengapa bumi bisa mengalami kenaikan suhu? Yang pertama yaitu efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernapasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida, juga sulfur dioksida dan metana pun sama seperti CO2 menyelubungi bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Infrared terangkap di bumi. Yang kedua yaitu efek umpan balik. Selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan air. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap air. Contoh yaitu reaksi pembakaran hidrokarbon. Yang ketiga yaitu variasi matahari. Variasi matahari yaitu perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari yang mampu menaikkan suhu stratosfer. Sebaliknya, efek rumah kaca akan menurunkan suhu stratosfer. Yang keempat yaitu penggunaan CFC yang tidak terkontrol. Polusi kendaraan yang berbahan bakar bensin. Yang kelima, polusi metana oleh peternakan, perkebunan, dan pertanian. Yang keenam yaitu kerusakan hutan, dan yang ketujuh yaitu penggunaan energi yang lebih boros. Kemudian, adapun proses pemanasan global yaitu sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Matahari memancarkan sinarnya dalam bentuk radiasi ultraviolet ke bumi yang akan diterima oleh bumi dan dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah. Sinar matahari masuk ke bumi sebagai panas, yang sebagiannya dipantulkan kembali ke angkasa oleh permukaan bumi yang berwarna muda, misalnya awan dan lain-lain. Sebagiannya lagi diserap baik oleh permukaan bumi yang berwarna agak gelap maupun oleh gas-gas rumah kaca yang terkandung dalam atmosfer. Gas-gas rumah kaca ini bertindak layaknya benda hitam, di mana cahaya yang datang akan dipantulkan kembali sebagai panas. Cahaya dengan panjang gelombang pendek yang disebut inframerah. Semakin pendek panjang gelombangnya, semakin panas. Semakin banyak kandungan atau konsentrasi gas-gas rumah kaca ini, semakin banyak panas yang dilepaskan, maka semakin panaslah atmosfer di bumi. Ini yang disebut sebagai efek rumah kaca atau greenhouse effect. Kemudian, adapun dampak-dampak pemanasan global, yang pertama yaitu iklim mulai tidak stabil, yang kedua peningkatan permukaan laut, yang ketiga suhu global cenderung meningkat, dan yang keempat gangguan ekologis.
Adapun cara menanggulangi pemanasan global, yang pertama yaitu mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan salah satu cara efektif mengatasi karbon dioksida yang berlebihan. Hal itu dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang terperangkap di udara. Kemudian yang ketiga yaitu menghemat energi. Penggunaan energi, mematikan lampu yang sudah tidak digunakan lagi. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik, dan pembangkit listrik dihasilkan dari bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, gas alam atau batu bara. Dengan menghemat penggunaan energi, terutama listrik, kita berkontribusi pada pengurangan polusi yang berasal dari pembakaran zat-zat tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.